Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah evaluasi program. Dengan kelompok saya sendiri, Sarah Agustina, yang kedua Isi Humero, yang ketiga Khairul Fadli, yang keempat Muhammad Aliuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan isu fact yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil atau dampak dari pengerjaan suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah-langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan. Penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluatif. Namun banyak efektivitas yang diterangkan sebagai evaluasi dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif, yaitu efektivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designatif atau faktual ketimbang tuntutan evaluatif, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk penelitian evaluasi atau evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini mempunyai karakteristik menurut William and Dunn yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu yang pertama, memiliki fokus nilai, yang kedua, interdependensi fakta, yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Yang keempat, yaitu yang terakhir, dualitas nilai. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kebijakan. Fungsi evaluasi kebijakan. 1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung program dan keberhasilan atau kegagalan. 2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah keluaran benar-benar sampai ke tangan kelompok, sasaran kebijakan, atau justru ada kesalahan penyimpangan. 4. Akuntansi. Evaluasi dapat diketahui apakah apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan membahas mengenai kriteria evaluasi kebijakan. Menurut William and Dunn menyebutkan ada 6 kriteria dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama yaitu mengenai efektivitas. Efektivitas ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang diharapkan dari suatu tindakan yang dilakukan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, lalu diukur dengan unit produk, layanan, dan nilai moneternya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai efisiensi. Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan dalam meningkatkan suatu efektivitas tertentu. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu mengenai kecukupan. Kriteria ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menimbulkan atau menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan ini menekankan pada alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kemudian kriteria yang keempat menurut William yaitu kesamaan atau equity, di mana kriteria ini berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat atau usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
Kemudian kriteria yang kelima yaitu mengenai responsibilitas, yaitu mengenai seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dalam kelompok masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir yaitu mengenai ketepatan, yakni kriteria ini berhubungan dengan rasionalitas substantif. Kriteria ini tidak berkenaan dengan kriteria individu, melainkan dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ini merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program-program tertentu. Pendekatan terhadap evaluasi kebijakan. Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan, menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan yang terdiri dari A. Evaluasi semu. Yang pertama ada asumsi, ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya. Yang kedua contoh, jumlah lulusan pelatihan, jumlah unit pelayanan medis yang diberikan. Yang ketiga, teknik, sajian grafik, tampilan tabel, angka indeks, analisis seri waktu. Kemudian B, ada evaluasi formal. Yang pertama ada asumsi, tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Yang kedua contoh, evaluasi program pendidikan. Yang ketiga ada teknik, pemetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik nilai, dan analisis cross-step. Kemudian yang ke-C, ada evaluasi keputusan teoritis. Yang pertama ada asumsi, tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam. Yang kedua ada cara untuk mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi, kinerja, ambiguitas, kinerja tujuan yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga ada tujuan utama, menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Dan yang keempat ada teknik, yaitu brainstorming, analisis argumentasi, analisis survei pemakai.